with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya memimpin yang menekankan partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta suasana kerja yang terbuka, kolaboratif, dan penuh rasa tanggung jawab. Pemimpin demokratis tidak mendominasi, melainkan mengajak berdiskusi, mendengarkan masukan, dan tetap memberikan arahan yang jelas. Karakteristik utama kepemimpinan demokratis yaitu berpartisipasi aktif anggota tim. Pemimpin selalu melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Setiap orang diberi kesempatan menyampaikan ide, pendapat, ataupun kritik. Yang kedua yaitu transparansi dalam komunikasi. Informasi disampaikan secara terbuka sehingga semua anggota tim memahami tujuan, strategi, dan juga kebijakan organisasi. Lalu ada musyawarah untuk mufakat. Secara sepihak, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendengarkan jalannya diskusi. Lalu setiap masukan dihargai sehingga anggota merasa memiliki peran penting dalam organisasi. Hal ini meningkatkan motivasi dan juga rasa tanggung jawab. Setelah itu, kolektivitas lebih diutamakan. Fokus kepemimpinan bukan pada kepentingan pribadi saja, melainkan pada kepentingan kelompok dan juga pencapaian bersama. Lalu setelah itu, kebebasan berpendapat. Setiap anggota tim bebas mengumpulkan ide tanpa takut ditekan ataupun diabaikan. Lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan juga kreatif. Setelah itu, pemimpin sebagai fasilitator, bukan pengendali penuh. Pemimpin tidak mendominasi, melainkan mengarahkan, memberi arahan, dan juga menjaga agar diskusi tetap produktif. Pada gaya kepemimpinan demokratis ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi karena banyak ide muncul dari hasil diskusi. Lalu meningkatkan keputusan kerja karena anggota merasa dihargai. Setelah itu produktivitas lebih tinggi karena tim lebih termotivasi. Setelah itu mengurangi konflik internal karena keputusan diambil bersama. Selain kelebihan tersebut ada juga kekurangan, yaitu proses pengambilan keputusan lebih lama karena harus melalui sesi-sesi diskusi yang panjang. Lalu ada juga resiko kebingungan jika terlalu banyak pendapat tanpa arahan yang jelas. Setelah itu juga kurang efektif dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan yang cepat. Nah, ada contoh dari penerapan gaya kepemimpinan demokratis ini, yaitu seperti perusahaan modern. CEO mengajak tim manajemen berdiskusi sebelum menentukan strategi bisnis. Pada bagian pemerintahan lokal, seperti kepala desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah dalam pembangunan desa. Pada organisasi pendidikan, seperti kepala sekolah mengajak guru dan para siswa memberi masukan dalam program sekolah. Nah, ada juga kesimpulan dari gaya kepemimpinan demokratis ini, yaitu sangat cocok diterapkan dalam organisasi modern yang membutuhkan kreativitas, keterlibatan, dan juga motivasi tinggi dari anggota. Namun, pemimpin harus tetap mampu mengarahkan agar diskusi ini tidak berlarut-larut dan keputusan juga tetap jelas. Sekian penjelasan dari gaya kepemimpinan demokratis dari saya, Nurjana. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya memimpin di mana pemimpin memegang kendali penuh atas keputusan dan instruksi tanpa melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Model ini efektif untuk situasi darurat atau pekerjaan yang membutuhkan disiplin tinggi, tetapi bisa menimbulkan ketidakpuasan jika digunakan secara berlebihan. Ciri-cirinya yang pertama, kontrol penuh. Semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Lalu yang kedua, instruksi jelas dan tegas. Bawahan hanya menjalankan perintah dari pemimpin. Terus yang ketiga, minim partisipasi, yang dimana masukan dari bawahan jarang dipertimbangkan. Lalu yang keempat, disiplin ketat. Pemimpin menuntut kepatuhan penuh. Terus yang kelima, hierarki kuat, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan yang sangat formal. Nah, di gaya kepemimpinan otoriter juga memiliki kelebihan. Yang pertama, efisiensi tinggi, yaitu keputusan cepat tanpa diskusi panjang. Lalu yang kedua, cocok untuk kondisi darurat, misalnya saat kritis atau operasi militer. Yang ketiga yaitu kejelasan instruksi. Bawahan tahu persis apa yang harus dilakukan.
Lalu yang keempat yaitu disiplin terjaga, struktur kerja lebih rapi dan terkontrol. Di sini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama kurang inovasi, ide bawahan tidak berkembang. Terus yang kedua motivasi menurun, bawahan merasa tidak dihargai. Lalu yang ketiga risiko konflik, bisa menimbulkan ketidakpuasan atau perlawanan. Yang keempat yaitu ketergantungan tinggi, yang dimana organisasi sangat bergantung kepada pemimpinnya. Jadi gaya kepemimpinan otoriter memang punya kelebihan, yaitu cepat, tegas, dan disiplin. Tapi di sisi lain, ia bisa mengekang kreativitas dan membuat bawahan merasa tidak dihargai. Dari segi pertanyaan, apakah gaya ini cocok untuk semua organisasi? Tentu tidak. Kuncinya yaitu adalah menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kebutuhan tim. Ingat, pemimpin yang baik bukan hanya memberi perintah, tapi juga mampu mendengarkan dan menginspirasi. Yang ketiga yaitu ada gaya kepemimpinan paternalistik. Gaya ini berperan layaknya seorang orang tua dari bawahannya. Pemimpin tidak hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan, keamanan, bahkan kehidupan pribadi anggota tim. Karakteristik utamanya yang pertama yaitu perhatian dan perlindungan. Pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan bawahan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kontrol yang kuat. Walaupun penuh perhatian, pemimpin tetap memegang kendali atas keputusan dan arah organisasi. Yang ketiga yaitu hubungan emosional. Ada ikatan yang menyerupai hubungan keluarga di mana bawahan dianggap sebagai anak yang harus diarahkan. Kelebihannya yang pertama, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi bawahan. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas karena bawahan merasa diperhatikan. Yang ketiga, cocok diterapkan dalam budaya kerja yang menjunjung tinggi rasa hormat kepada pemimpin atau senior. Kelemahannya, yang pertama, bawahan cenderung bergantung pada pemimpin, sehingga kurang mandiri. Yang kedua, yaitu kreativitas dan inisiatif bawahan bisa terhambat karena keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemimpin. Yang ketiga, kadang keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan pribadi pemimpin daripada diskusi bersama. Contoh penerapannya yaitu seorang pemimpin usaha kecil tidak hanya mengatur jadwal kerja karyawan, tetapi juga memastikan mereka makan dengan baik, menegur dengan cara yang penuh perhatian, bahkan membantu urusan pribadi. Karyawan merasa nyaman, tetapi juga tetap mengikuti aturan yang ditetapkan pemimpin. Singkatnya, kepemimpinan ini adalah gabungan antara perhatian dan pengendalian. Pemimpin ingin bawahannya loyal dan patuh, namun dengan cara memberikan rasa aman seperti dalam keluarga. Nah, setelah melihat 3 penjelasan tadi, kira-kira mana sih menurut Anda yang paling cocok untuk diterapkan pada organisasi maupun perusahaan? Apakah gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, ataupun paternalistik? Like cherry blossoms blooming in the mountain